Hai, Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik? Ya, kakak harap kita semua baik-baik saja dan sehat-sehat semua. Kakak juga mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun ini kita bertambah berkat, kita semua dalam perlindungan Tuhan, dan kita semua sehat selalu. Senang sekali nih kakak bisa kembali menyapa adik-adik, walaupun masih ibadah online ya. Jangan patah semangat, kita harus tetap semangat untuk belajar, untuk ibadah online, untuk melakukan segala aktivitas. Tenang aja, badai pasti berlalu, semua ada waktunya, pandemi ini pasti akan berakhir. Doakan vaksin yang sudah ada di Indonesia, distribusinya semua berjalan dengan lancar, dengan baik, sehingga kita bisa kembali beraktivitas normal. Kita bisa ketemu untuk sekolah minggu, adik-adik ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita bersatu dalam doa, biar Tuhan pimpin hati kita, pikiran kita, fokus mendengarkan firman Tuhan. Doanya dipimpin oleh teman kita, Henny Gurning. Ya, yuk kita bersatu dalam doa. Teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kali ini, sehingga kami bisa diberikan kesehatan dan juga karunia-Mu. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari virus corona, semoga kami sehat selalu. Dan Tuhan, kepada pasien COVID-19, berikanlah mereka kesembuhan dan juga panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, atas bimbingan-Mu setiap harinya pada kami, atas karunia-Mu, berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Henny sudah pimpin doa kita hari ini. Nah, tadi siapa yang mendengarkan khotbah Inang Pendeta? Good. Semua mendengarkan. Kakak nggak mau ada dengar tidak mendengarkan firman Tuhan khotbah, atau pada saat dengerin khotbah kalian malah main-main atau ngobrol ya. Nah, tadi yang denger dan semua pasti denger ya. Kakak positive thinking aja nih. Pasti tahu nih ayatnya dari mana? Betul, ayatnya dari Matius 13 ayat 31 sampai 35. Tapi yang dibahas adalah ayat 32 dan 33. Kakak tidak perlu bacain lagi ayatnya ya adik-adik ya. Nah, tadi tentang apa? Oke, betul. Tentang biji sesawi dan ragi. Di mana biji sesawi itu menggambarkan kerajaan Allah. Tadi sudah dijelaskan, biji sesawi adalah benih yang kecil banget tadi ya. Tapi bisa tumbuh besar, tingginya bisa mencapai 3 meter. Nah, ragi juga. Ragi adalah seperti campuran kalau mau masak kue. Kemarin Natalan, siapa yang masak kue pasti tahu itu ragi. Itu kecil banget, berbentuk bubuk. Jika dicampurkan dengan adonan tepung yang banyak, ragi hanya perlu kecil. Gunanya untuk apa? Untuk mengembangkan adonan itu. Sama ya, seperti biji sesawi tadi, menggambarkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus yang turun ke dunia. Tuhan Yesus turun ke dunia sebagai manusia biasa. Lahir dari siapa? Yusuf, yang pekerjaannya apa? Tukang kayu. Ya, Tuhan hadir ke dunia ini sebagai manusia biasa, lahir dari keluarga biasa, dari anak tukang kayu, dan bukan dari keluarga kerajaan, bukan dari keluarga sultan, ataupun dari keluarga kaya raya, tidak, tapi dari keluarga biasa. Tetapi apa adik-adik? Luar biasa pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dia hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk memberitakan berita firman Tuhan ke dunia. Walaupun dalam pemberitaan firman-Nya Tuhan seringkali disepelekan oleh siapa? Oleh ahli-ahli Taurat, ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan kesungguhan hatinya, dia tetap memberitakan firman Tuhan, diikuti oleh murid-muridnya. Akhirnya apa? Berita sukacita, berita firman Allah tersebar ke seluruh dunia. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan Yesus.
dan pekerjaan Tuhan Yesus diteruskan oleh murid-muridnya, oleh para rasul-rasul, sehingga membentuk gereja, sehingga gereja ada hampir di seluruh dunia. Itulah gambarannya kurang lebih dari biji sesawi itu. Nah, adik-adik di sini juga bisa menjadi pemberita firman. Kalian pasti bingung, Kak, saya kan masih kecil, saya masih anak-anak, nggak bisa beritain firman. Saya nggak bisa seperti Amang Pendeta, saya nggak bisa seperti Inang Pendeta, saya nggak bisa seperti kakak bicara firman nih di depan orang. Nggak, malu Kak, nanti saya dikatain lagi, so baik kamu beritain firman gitu. Memberitakan firman tidak harus lewat kata-kata. Tadi Inang Pendeta sudah mencontohkan melalui apa? Melalui perbuatan. Contohnya apa tadi? Membesuk teman. Tadi apa lagi? Disiplin. Nah, kakak mau kasih contoh lagi nih. Misalnya di sekolah, pasti kalian sering tergoda untuk mencontek. Apalagi kalau temannya nawarin contekan. Apalagi kalau teman-temannya pada nyontek. Aduh, teman saya pada nyontek. Saya nyontek nggak ya? Masa saya nggak nyontek sih? Nanti nilainya bagusan dia. Curang dong dia nyontek. Nah, mungkin ada godaan seperti itu. Tetapi jangan pernah tergoda. Kalian harus percaya pada diri sendiri, percaya pada Tuhan yang akan menolong kalian untuk menjawab soal-soal itu. Tentunya sebelumnya harus belajar juga ya adik-adik ya. Nah, dengan kalian tidak ikut mencontek, kalian sudah melakukan firman Tuhan. Apa? Kejujuran. Nah, kakak kasih contoh lagi. Misalnya kalian diisengin temen, di-prank temen, terus kalian jatuh atau terluka. Nah, tapi kalian tidak balas nih perbuatan iseng teman kalian. Teman kalian yang ngatain, kalian tidak balas nih. Kalian sudah melakukan apa? Firman Tuhan, kalian sudah melakukan tindakan kasih. Jadi, tidak harus dengan kata-kata, dengan perbuatan sehari-hari, kalian sudah memberitakan firman Tuhan. Lakukan aja tuh buah-buah roh. Tadi kan sudah ada kejujuran, kasih. Masih ingat kan buah-buah roh? Dari ayat mana? Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, tadi kalian tidak balas kenakalan teman kalian, kalian sudah melakukan penguasaan diri. Sudah melakukan 3 dari 9 buah roh. Ada pepatah, action speak louder than words. Artinya, aksi itu berbicara lebih kencang daripada kata-kata. Jadi, tidak harus berkata-kata, dengan perbuatan kalian sudah melakukan firman Tuhan. Jadi, jangan sepelekan kalian yang masih kecil untuk melakukan hal yang besar. Itu hal yang besar loh adik-adik, kalian memberitakan firman Tuhan. Jadi tadi ada 2. Jangan sepelekan hal kecil. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Action speak louder than words. Lakukan aja firman Tuhan. Kalau kalian susah berkata-kata, belum bisa berkata-kata, lakukan. Itu sudah melakukan firman Tuhan. Nah, kakak mau kasih contoh lagi nih. Kalian pasti tahu Mark Zuckerberg. Ayo, siapa? Ya, dia adalah pendiri Facebook. Hampir di seluruh dunia memakai aplikasi Facebook. Kalian tahu nggak? Si Mark itu awalnya dari anak siapa? Maksudnya background keluarganya seperti apa? Dari orang biasa. Bukan orang dari keluarga orang hebat. Dari orang biasa. Bapaknya seorang dentist, dokter gigi adik-adik ya. Tapi apa? Dia tekun, dia disiplin, dia rajin belajar. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa masuk Universitas Harvard. Kalau masih kecil adik-adik pasti masanya main game. Tapi si Mark, dia bukan main game, tapi dia menciptakan game. Luar biasa ya adik-adik, emang dari kecil dia suka komputer. Nah adik-adik, kalau kalian menyukai suatu hal, tekuni itu.
disiplin, tekuni, kalian bisa sukses. Seperti Mark tadi, dia nggak langsung sukses lulus dari Harvard. Kalian tahu ya, Harvard itu adalah universitas yang sangat bergengsi. Hampir seluruh orang di dunia ingin masuk Universitas Harvard. Tapi dia nggak langsung sukses tuh lulus dari Harvard. Dia tetap butuh usaha. Aplikasinya sering ditolak, jadi dia menciptakan aplikasi sering ditolak di perusahaan-perusahaan besar. Sampai suatu hari dia bikin kantor sendiri di garasinya. Bayangkan hanya di garasi, pakai komputer biasa. Tapi apa? Kegigihannya, usahanya, disiplinnya. Tadi Inang Pendeta sudah kasih contoh. Disiplin diri sendiri itu memberi dampak contoh bagi yang lain. Sama seperti Mark, dia disiplin, dia gigih, dia tekun, akhirnya apa? Aplikasi Facebooknya diterima di dunia. Sukses, banyak uang, menjadi orang terkaya. Kalau majalah Forbes nomor 5 di dunia di 2020 ya adik-adik ya. Naik turun deh, kadang nomor 3, nomor 5, nomor 7. Tapi 10 besar orang terkaya di dunia. Nah, banyak yang mencontoh Mark. Dari hal kecil yang dipercaya orang tuanya untuk belajar, dia menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang bukan karena materi ya adik-adik ya, tapi secara materi dia sangat kaya. Tapi apa? Dia tidak sombong, dia hidupnya sederhana, dia menyumbangkan kekayaannya untuk orang yang membutuhkan. Banyak orang yang kesusahan dia bantu. Nah, adik-adik bisa seperti Mark. Banyak contoh lain, mungkin kalian kenal siapa ya, orang Batak tuh, kenal nggak anak-anak sekarang, Jerome Pauline. Nah, dia itu juga dari keluarga biasa. Papanya seorang pendeta, bukan orang kaya, tapi dia berusaha keras, dia rajin belajar, akhirnya dia diterima di universitas yang baik di Jepang, beasiswa, semua ditanggung, mulai dari biaya hidup, mulai dari biaya sekolah, dan uang saku semuanya ditanggung. Karena apa? Karena dia rajin belajar, dia disiplin, dia tekun. Kakak mau ada adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan, orang Batak nih, menjadi sukses di dunia, memberi dampak bagi sekelilingnya. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil, yang tadi kakak bilang ya, dimulai dari perbuatan-perbuatan kecil, melakukan firman Tuhan dari hal-hal kecil seperti tidak malas, tadi contoh dari Inang Pendeta, membesuk teman, menunjukkan kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak emosional, berarti pengendalian diri, dimulai dari hal-hal yang kecil. Dari hal kecil, Tuhan akan mempercayakan hal yang besar di kemudian hari. Jadi, tetap percaya, tetap lakukan firman Tuhan. Lakukan ya dik, bukan hanya bicara, tapi lakukan, benar-benar dilakukan. Ya. Nah, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Kakak harap kalian mengambil hikmahnya tadi ya. Kakak ulang lagi. Yang pertama, jangan sepelekan hal kecil. Hal kecil juga bisa memberikan dampak luar biasa. Yang kedua apa? Lakukan firman Tuhan, beritakan firman Tuhan melalui perbuatan. Action speak louder than words, ya. Dan apa tadi dari Inang Pendeta juga, disiplin supaya kalian sukses. Ya, kakak yakin kita semua bisa sukses asalkan kita mau disiplin, kita mau tekun, kita rajin belajar. Tuhan tidak akan menutup matanya. Tuhan melihat usaha adik-adik. Tapi semua karena berkat Tuhan ya. Selalu cari Tuhan, cari firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Makanya jangan bolong-bolong untuk ibadah online. Kalau tidak sempat ibadah online, saat teduh, yang penting kalian baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Oke? Ya. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, berkati kami, walaupun kami yang masih kecil, untuk dapat
dipercayakan melakukan hal-hal yang besar, untuk dapat memberitakan firman-Mu melalui perbuatan kami sehari-hari. Kami bisa melakukan firman-Mu, kami bisa melakukan 9 buah roh. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, kami tidak bisa apa-apa jika tidak tanpa bimbingan-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami juga agar minggu depan bisa sekolah minggu lagi mendengarkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Hey, jangan kemana-mana dulu adik-adik, kakak ada kuis nih bagi adik-adik. Kuisnya dibagi 2 ya, untuk kelas 3 dan 4, dan untuk kelas 5, 6, dan 7. Berlaku untuk Pondok Aren ya, sesuai dengan kelasnya. Nah, untuk kuis kelas 3 dan 4 adalah mencari perbedaan gambar di samping. Ya, jadi ada 2 gambar, yang A dan B, kalian cari perbedaannya. Belajar teliti, belajar memperhatikan hal-hal kecil untuk dipercaya hal-hal besar. Ya, ada 2 ya gambarnya ya. Nanti kakak share ke wali kelas masing-masing gambarnya. Ini tampilan sementara aja. Oke. Nah, yang bagi kelas 5, 6, dan 7, yang tadi agak gampang ya, jadi agak beda nih kuisnya. Untuk kelas 5, 6, dan 7, kuisnya siapakah aku? Tadi kan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan firman ke seluruh dunia, diteruskan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan para rasul-rasul. Kuisnya adalah siapakah aku? Siapakah rasul ini? Clue utama adalah semua tokoh ini adalah pembawa firman Tuhan ke seluruh dunia. Yang pertama, tokoh pertama siapakah aku? Dia lahir di Tarsus. Gampang banget. 2, dia memberitakan firman sampai ke Roma. 3, matanya pernah dibutakan oleh Tuhan. Oke, itu tokoh yang pertama. Gampang. Yang kedua, dia adalah pemimpin utama gereja di Yerusalem. Clue yang ketiga, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali pada saat Tuhan Yesus mau disalib. Gampang. Clue yang terakhir, dia meninggal mati martir di Roma pada masa kekaisaran Nero. Gampang loh. Pertanyaan ketiga, siapakah aku? Tokoh ketiga. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia adalah putra Zebedeus. Pekerjaan dulunya sebelum menjadi murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Clue yang terakhir, ada tambahan supaya kalian tambah pengetahuan. Dalam pemberitaan firman-Nya ke seluruh dunia, salah satunya ke Roma, dia pernah digoreng hidup-hidup. Tapi dia tidak terluka sama sekali. Siapakah dia? Ada 3 ya, ada 3 tokoh ya. Kirim jawaban kalian ke wali kelas masing-masing. Pertanyaannya yang tadi kakak sebutin ya. Dan jawaban yang paling benar, yang tepat adalah pemenangnya. Setiap kelas kakak ambil 2 pemenang. Ya. Lalu ada hadiahnya adik-adik. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah pulsa 20.000 bagi masing-masing pemenang. Gunanya pulsa untuk apa, Kak? Pulsa gunanya untuk nambah kuota belajar online. Untuk misalnya kalian mau nonton ibadah online tapi tidak ada kuota untuk ibadah online, ya. Kakak percaya kalian bisa melaksanakan yang kakak minta tadi. Jika kalian menang, kalian dikasih kuota, gunakan untuk hal tadi. Ayo, belajar untuk bertanggung jawab hal-hal kecil, kemudian hari akan dipercaya untuk melakukan hal-hal besar. Oke? Kriteria pemenangnya, tadi agak keputus. Kriteria pemenangnya adalah jawabannya tepat. Yang kedua, kalau jawabannya misalnya ada 5 yang benar semuanya, berarti diambil 2 yang paling cepat yang memberikan jawaban kepada wali kelasnya. Nanti di screenshot ada jam kalian jawabnya. Oke?
Ya, adik-adik ya, kasih jawabannya ke wali kelas masing-masing. Semangat. Oke, selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah, God bless.